Jemaat GBI Meperpak yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Meperpak. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpak dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Meperpak Minggu 7 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan biar malam hari ini Tuhan Yesus, kami membawa hati kami, suara kami, tubuh kami dan roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Kau Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikan-Mu. Ku naikkan syukurku memuji-Mu, jiwaku pun menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku sembah Kau, Yesus. Betapa baiknya Kau Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, ku naikkan sembah syukurku. Bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikan-Mu. Ku naikkan syukurku memuji
kebenaran, ku sembah Kau Yesus. Oh, kami sembah, kami mau terus bersyukur Tuhan, karena Kau yang sangat luar biasa baik Tuhan Yesus. Dan malam hari ini sekali lagi kami mau bawa roh kami, tubuh kami, jiwa kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan secara leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yang Kudus. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Di nama Tuhan, mari kita sama-sama mau mengagungkan Dia, Allah yang hebat. Haleluya. Mari kita agungkan Dia, Allah yang dahsyat. Haleluya.
you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah juru selamat kami yang hidup, yang kami percaya sampai pada saat ini Tuhan. Engkaulah yang menghidupkan setiap kami. Bukan Engkau yang membenarkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari bersama dengan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, Kau nyata Tuhan, telah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah
Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa melalui ibadah tengah minggu. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Tampil Beda. Haleluya. Ini adalah tantangan buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah tantangan buat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Di tengah-tengah dunia yang makin jahat, di tengah-tengah dunia yang makin gelap, di tengah-tengah dunia yang mempertontonkan tindak kejahatan yang sedemikian rupa. Bahkan data di kepolisian pada awal tahun 2021 ini menunjukkan adanya kenaikan tindak kriminalitas, tindak kejahatan mencapai 5,08% kenaikannya di awal tahun ini. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, yang jahat makin jahat, yang kudus makin kudus. Dan itulah bagian saudara dan saya. Kita yang adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita harus tampil beda. Di tengah-tengah dunia makin menuju kepada kebinasaan, di tengah-tengah dunia makin gelap, saudara dan saya harus tampil beda supaya apa? Terang Kristus Yesus Tuhan terpancar dan menerangi dunia yang makin gelap ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa tampil beda? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita bisa tampil beda jikalau kita mengetahui, menyadari, dan meyakini identitas saudara dan saya. Identitas saudara dan saya sangatlah luar biasa. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ingat, kita harus mengetahui, menyadari, dan meyakini bahwa saudara dan saya diciptakan Tuhan segambar dengan gambarannya. Imago Dei, Imago Dei, image gambar Allah ada dalam diri kita. Ketika kita menyadari siapa kita, identitas kita, meyakini identitas kita yang adalah gambar rupa Allah itu sendiri, maka saya percaya. Maka saya percaya. Saudara dan saya tidak akan pernah hidup sembarangan. Saya tegaskan lagi di ayat dikatakan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan di sana, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan sendiri berkata kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya berharga di matanya, bahkan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan. Tuhan memandang saudara dan saya berharga, mulia, dan dia berkata, aku mengasihi engkau. Jadi jangan rusak diri saudara dengan segala tingkah laku, perbuatan, perkataan yang jahat. Karena apa? Hidup saudara sudah diciptakan segambar dengan gambarnya sendiri. Gambar Tuhan Yesus Kristus. Gambar karakter ilahi itu. Dan saudara dan saya berharga di matanya. Mulia, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Sejauh mana hidup saudara dan saya berharga? 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Seberapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan? Bukan senilai barang fana dunia ini, bukan senilai emas, bukan senilai perak. Tapi firman Tuhan katakan, saudara dan saya berharga dan bernilai sangat mahal, karena saudara dan saya ditebus dengan darahnya sendiri. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, mencurahkan seluruh darahnya sampai tetes yang terakhir. Itu membuktikan betapa hidup saudara dan saya sungguh-sungguh sangat berharga, sungguh-sungguh sangat mulia, sungguh-sungguh Tuhan mengasihi saudara dan saya. Nah, melalui hal ini kita makin menyadari, makin meyakini identitas saudara dan saya sebagai satu pribadi yang diciptakan segambar dengan Tuhan, sebagai satu pribadi yang sungguh sangat berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau kita menyadari diri kita yang sesungguhnya, yang sudah dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya tidak akan pernah hidup sembarangan. Saudara dan saya akan menyatakan identitas saudara, yaitu sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan Yesus Kristus. Gambar Tuhan itu ada dalam diri kita. Berharga dan mulia hidup kita, hidup saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana kita bisa tampil beda di tengah-tengah dunia yang sudah kacau, yang dipenuhi dengan kejahatan. Dunia yang makin gelap ini. Yang kedua, buanglah segala kejahatan. Saja kita membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat ini adalah sambungan dari pasal pertama tadi, yang mengatakan bahwa hidup saudara dan saya itu berharga mulia sampai ditebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan pasal kedua, yang merupakan lanjutan dari pasal yang pertama itu, langsung di ayat pertama berkata, karena itu buanglah. Karena saudara dan saya sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan darah Tuhan Yesus yang mahal, maka perintah firman Tuhan dengan tegas dinyatakan. Karena itu buanglah segala kejahatan. Kata buanglah di sini bahasa aslinya apot et emi, yang memiliki arti menyingkirkan, menaruh, atau membuang. Dan konteks ini seperti seseorang yang membuka bajunya yang lama, baju yang kotor, dan melepaskannya, membuangnya, menanggalkannya. Jadi perintah firman Tuhan bagi saudara dan saya untuk kita bisa tampil beda di tengah-tengah dunia, memberikan warna yang berbeda di tengah-tengah dunia ini, memberi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, adalah mari tanggalkan manusia lama kita. Karena ada banyak orang Kristen yang identitasnya KTP-nya Kristen, percaya Tuhan Yesus, tetapi enggan, bahkan tidak mau menanggalkan pakaian lamanya. Tidak mau membuang pakaian lamanya. Dia mengaku, aku percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia tetap hidup dengan cara hidup yang lama. Yang Tuhan mau adalah buanglah,
Tanggalkan, lepas, tanggalkan dan buang pakaian lamamu, pakaian dosamu, pakaian hidup yang lama. Karena tanpa membuang pakaian yang lama, cara hidup kita yang lama, tidak mungkin saudara dan saya bisa tampil beda dan memberi warna, memberi terang bagi dunia yang gelap ini. Buang. Yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Yang ketiga, mari kita menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Saja kita membaca firman Tuhan dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat yang kedua dan ketiga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Perintah yang kedua, tadi perintah yang pertama, karena itu buanglah. Di ayat yang pertama, ayat yang kedua berkata, perintah yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ini bukan berarti hidup saudara nggak mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Ini yang dimaksudkan adalah supaya kita memiliki kesamaan dengan bayi. Bukan kita jadi kekanak-kanakan. Kita memiliki kesamaan dengan bayi yang baru lahir. Jadilah sama dengan bayi yang baru lahir. Apa maksudnya? Sama, menjadi sama dengan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu selalu haus akan asupan dari ibunya. Asupan apa? Air susu yang murni dan yang rohani, itu yang Tuhan mau. Yang selalu rindu untuk dekat dengan mamanya. Ingat, bayi yang baru lahir itu selalu menginginkan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan, yang murni dan yang rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan supaya saudara dan saya bisa tampil beda, memberi terang bagi dunia yang gelap ini. Yang ketiga, jadilah sama dengan bayi, memiliki kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar akan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kehausan, kerinduan untuk menerima asupan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Karena firman Tuhan tadi jelas katakan ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi perintah di ayat yang kedua tadi jelas katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan asupan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jangan puas hanya menjadi Kristen. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen. Jangan puas hanya bisa melayani, hanya kita bisa beribadah. Jangan puas. Ibadah, melayani itu baik. Menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu baik. Tetapi perintah selanjutnya dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Mari selalu rindukan kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang murni dan yang rohani, supaya kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami pendewasaan rohani. Masihkah kita memiliki kerinduan untuk setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Masihkah kita memiliki kerinduan, ada gairah untuk membaca merenungkan firman Tuhan? Adakah setiap kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, adakah kita yang sudah melayani Tuhan Yesus Kristus, adakah kita memiliki gairah untuk selalu dekat dengan Tuhan? Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya.
Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah. Jadi bagian yang ketiga tadi saya sampaikan, untuk menjadi pribadi yang bisa tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap ini, menerangi dunia yang gelap ini, kita harus jadi sama dengan bayi yang baru lahir, yang selalu memiliki gairah, kerinduan, kehausan. Dan dikatakan, dan datanglah. Datanglah kepadanya. Bukan datang kepada manusia, bukan datang pada seseorang yang bisa menolong kita, tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata datanglah di sini bukan sekedar kita datang setor muka. Tidak. Datanglah. Ini artinya datanglah sampai kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Pengenalan yang benar dengan Tuhan. Sampai kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, saya percaya tidak ada di tempat ini, tapi banyak orang Kristen di luar sana yang tidak mau mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dia berkata dia cukup puas dengan apa yang dia kerjakan hari ini. Dia cukup puas dengan pelayanan, dengan imannya yang dia alami hari ini. Tetapi sebagai orang Kristen, kalau kita mau tampil beda menjadi terang, mari kita datang pada Tuhan Yesus Kristus sampai kita mengalami keintiman, yaitu apa? Pengenalan yang benar, yaitu apa? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup saudara dan saya, suka dan duka kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mengalami pribadi yang ajaib. Saya kagum dengan satu sosok tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud dicatat dalam Alkitab ada 2 kesalahan. Yang pertama adalah ketika dia jatuh dalam dosa berzina dengan Batseba. Yang kedua adalah ketika dia melakukan sensus penduduk, menghitung kekuatan Israel. Dan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengakui dosanya dan bertobat. Tetapi yang kedua yang menarik, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia sensus mendata kekuatan orang Israel, penduduk mereka yang tergolong yang bisa berperang, dan itu dianggap jahat di mata Tuhan karena kesombongan keangkuhan Daud. Maka Daud berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, besar kasihnya. Kenapa Daud bisa mengatakan ini? Karena Daud senantiasa datang kepada Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, dan Daud mau menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Daud mengalami perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, sehingga dia mengenal Yesus yang ajaib, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau tampil beda di tengah-tengah dunia ini, jadilah sama dengan bayi yang baru lahir, yang selalu haus asupan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang selalu datang maunya dekat sama Tuhan. Seperti seorang bayi nggak bisa ditinggal jauh oleh mamanya. Dia akan merengek, dia akan menangis ketika ditinggal jauh oleh mamanya. Demikian juga Tuhan mau supaya setiap kita selalu haus, rindu, dan gak bisa jauh dengan Tuhan. Saya percaya, sebagaimana firman Tuhan, ayat terakhir saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk kita bisa tampil beda, kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus, melekat kepada Tuhan Yesus Kristus,
bersedia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersedia mengalami pengalaman berjalan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita akan menerima aliran kasih-Nya, aliran kuasa-Nya, sehingga kita dimampukan untuk tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saya mengajak kita semua, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu dan semakin jahat ini, kita tetap tampil beda dengan cara kita menyadari identitas kita. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara kita membuang pakaian lama kita, pakaian dosa kita. Dengan cara apa? Kita menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus, lapar, dahaga, merindukan asupan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan, yang selalu mau dekat nempel dengan Tuhan, sehingga kita menerima aliran kasih kuasa Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa, yang akan memampukan setiap kita, saudara dan saya, untuk tampil beda di tengah-tengah kejahatan kegelapan dunia ini, memberi warna yang berbeda, yaitu memberi terang bagi dunia yang gelap ini. Dan biarlah melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diberitakan. Banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, melihat pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hidup tampil beda dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, biarlah setiap Bapak, Ibu, Saudari yang ada mengikuti ibadah tengah minggu, Tuhan menjamah hidup mereka, Tuhan melawat hidup mereka. Biarlah hidup mereka Tuhan angkat, biarlah hidup mereka Tuhan lengkapi, Tuhan urapi, Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan ilahi untuk mereka boleh tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dan hamba percaya inilah waktunya gereja Tuhan bangkit, orang-orang percaya bangkit, anak-anak Tuhan bangkit untuk menjadi terang. Karena terang Tuhan Yesus Kristus telah datang, yaitu dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, kesehatan, mujizat kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis nantiasa dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.